Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Mira Anjani. Saya kelas 10 PH2. Saya bersekolah di SMK Negeri 3 Kintamani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Ada beberapa kerajaan Islam. Yang pertama ada Samudra Pasai, Aceh, Demak, Mataram, Banten, Goa Talu, dan Ternate Tidore. Yang pertama, Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera, dekat Perlak. Kesultanan ini didirikan oleh Meura Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Keberadaan sejarah ini bersumber dari dua berita, yaitu yang pertama, berita Ibnu Battuta, musafir dari Maroko. Dalam kunjungan pertamanya tahun 1326, ia menuturkan masyarakat pedagang di kerajaan ini sebagian besar agama Islam. Yang kedua, berita Marcopolo menyebutkan bahwa saat singgah di Sumatera, ia mendapati penduduk setempat di sekitar Perlak beragama Islam. Pendiri kesultanan ini adalah dinasti Meurah Khair dengan Sultan pertama Maharaja Mahmud Syah. Kesultanan Pasai mencapai kejayaan di bawah Sultan Muhammad Malik Az-Zahir pada tahun 1297 sampai 1326 yang memajukan pedagang internasional. Pasai menjalin hubungan erat dengan pedagang Gujarat, Benggala, dan Jawa. Kemunduran mulai terjadi akibat perang saudara. Serangan Majapahit dan ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1521. Pada tahun 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh, menandai berakhirnya kesultanan ini. Yang kedua ada Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh yang letaknya di Aceh didirikan oleh ahli Mugyat Syah pada tahun 1496 di bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Mugyat Syah. Sumber sejarah tentang kesultanan tersebut ialah kitab Bustan Nusalatin karya Nuruddin Araniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Mugyat Syah. Di batu nisan tersebut, Sultan Ali Mugyat Syah wafat pada 12 Zulhijjah tahun 936H atau 7 Agustus 1530 Masehi. Kondisi sosial politik Kesultanan Aceh. Kondisi sosial. Pertama, masyarakat Islam. Mayoritas masyarakat Aceh menganut agama Islam yang mempengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya. Kedua, struktur sosial. Masyarakat Aceh terdiri dari beberapa lapisan sosial, yaitu ulama, cendekiawan agama. Yang kedua ada teuku atau bangsawan. Yang ketiga ada rakyat biasa. Yang keempat hamba sahaya atau budak. Yang ketiga ada kehidupan sosial. Masyarakat Aceh hidup dalam komunitas yang erat dengan sistem kekeluargaan yang kuat. Nah, kondisi politiknya yaitu yang pertama, sistem pemerintahan Kesultanan Aceh menerapkan sistem monarki dengan sultan sebagai kepala negara dan kepala agama. Yang kedua ada pembagian kekuasaan Aceh besar, wilayah pusat, Aceh luar atau wilayah luar, Ule Balang atau wilayah yang diperintah oleh bangsawan. Peran ulama adalah ulama memainkan peran penting dalam pemerintahan sebagai penasihat sultan. Hubungan internasional Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, contohnya Kerajaan Ottoman dan Kerajaan Inggris. Perkembangan dan kemunduran Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 dan ke-17. Dengan wilayah kekuasaan yang luas dan ekonomi makmur,
Tapi pada abad ke-19, Kesultanan Aceh mengalami kemunduran akibat perang dengan Belanda. Pada tahun 1873, Belanda menyerang Aceh dengan terjadi Perang Aceh yang berlangsung 30 tahun lebih. Pada tahun 1904, Kesultanan Aceh secara resmi menjadi bagian dari Hindia Belanda. Yang ketiga ada Kesultanan Demak. Demak yang berlokasi di Demak adalah Kesultanan Islam yang pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa memiliki kondisi sosial politik yang penting dalam sejarah Indonesia. Secara sosial, Demak menjadi pusat penyebaran Islam yang didukung oleh wali songo seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Mereka menggunakan pendekatan budaya dan seni lokal untuk memperkenalkan Islam secara damai. Masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis, termasuk Jawa, Arab, dan Cina. Mencerminkan keberagamannya yang didukung oleh peran Demak sebagai pusat perdagangan maritim dan agraris, Masjid Agung Demak juga menjadi simbol penting pusat keagamaan Islam. Secara politik, Kesultanan Demak memainkan peran penting dalam memperluas pengaruh Islam. Di bawah kepemimpinan Raden Patah dan penggantinya, Demak memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Jawa bagian timur dan wilayah pesisir lainnya. Hubungan politik dengan kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit berakhir dengan konflik, di mana Demak mengambil alih hegemoni setelah runtuhnya Majapahit. Demak juga terlibat dalam upaya mengatasi ancaman Portugis di Malaka untuk menjaga jalur perdagangan. Yang keempat ada Kerajaan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Kerajaan Mataram Hindu. Kebetulan saja memakai nama yang sama. Kemungkinan juga pemakai nama yang sama ini didorong keinginan untuk menjadi besar seperti Kerajaan Mataram kuno satu atau Hindu. Pemindahan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senopati menandai berdirinya Kesultanan Mataram. Pusatnya adalah di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Dalam sejarah Islam, Kesultanan Mataram memiliki peran cukup penting dalam perjalanan kerajaan Islam di Nusantara. Nah, Panembahan Senopati adalah pengganti Panembahan Senopati adalah putranya yang bernama Mas Jolang. Mas Jolang, di pemerintahan ini banyak terjadinya pemberontakan kerajaan-kerajaan vasal atau bawahan. Nah, di mana Mas Jolang ini digantikan oleh Sultan Agung. Di bawah pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Ia melatih tentara Mataram sedemikian rupa sehingga kuat secara fisik dan mental. Dengan prajurit-prajuritnya yang tangguh, Mataram menjadi negara yang kuat dan disegani. Sultan Agung membagi sistem pemerintahan Kesultanan Mataram sebagai berikut. Pertama, di Kutanegara, daerah pusat keraton. Pelaksanaan pemerintah dipegang oleh Patih Lebed yang dibantu oleh Wedana Lebed. Yang kedua ada Negara Agung, daerah sekitar Kutanegara. Pelaksanaan pemerintahan dipegang Patih Jawi yang dibantu oleh Wedana Jawi. Yang ketiga ada Mancanegara, daerah di luar Negara Agung. Pelaksanaannya pemerintahan dipegang oleh para bupati. Yang keempat ada Pesisir, daerah pesisir. Pemerintahan dipegang oleh bupati atau satu Syah Bandar. Kegiatan perekonomian yang diterapkan oleh Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Di bawah kekuasaannya, Mataram pun menjadi negara pengekspor beras. Sultan Agung mangkat pada tahun 1645 dan digantikan oleh putranya Amangkurat I. Sangat berbeda dari ayahnya, Amangkurat memerintah dengan sangat kejam dan lalim, sehingga Mataram cepat mengalami kemunduran. Amangkurat I wafat di Tegalarum ketika mengungsi sehingga dijuluki Sunan Tegalarum. Penggantinya adalah Amangkurat II yang sangat patuh pada VOC. Pada masa pemerintahannya, Belanda menguasai hampir sebagian besar wilayah Mataram. Nah,
Ada beberapa pengganti Amangkurat II secara berurutan. Yang pertama ada Amangkurat III pada tahun 1703 sampai 1708. Yang kedua ada Pagubuwana I, di mana mereka memerintah pada tahun 1704 dan 1719. Yang ketiga ada Amangkurat IV. Ia memerintah pada tahun 1719 sampai 1726. Yang keempat adalah Pagubuwana II yang memerintah pada tahun 1726 sampai 1749. Yang kelima ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kesultanan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Banten. Letaknya di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Karena letaknya yang strategis, Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Kesultanan ini berawal dari sekitar tahun 1526 ketika Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa sebelum dikuasai oleh Demak. Kondisi sosial politik Kesultanan Banten mengalami berbagai perubahan signifikan. Seiring dengan perkembangan sejarahnya, baik pada masa kejayaan maupun kemundurannya, kondisi sosial politik Kesultanan Banten pada masa kejayaannya sangat dipengaruhi oleh perdagangan maritim yang berkembang pesat dengan sultan sebagai penguasa tertinggi yang didukung oleh ulama, pedagang, dan struktur pemerintahan yang terorganisir. Namun, ketergantungan pada perdagangan luar negeri dan peran VOC yang semakin kuat mengarah pada kemunduran kesultanan ini. Banten yang dulunya menjadi pusat perdagangan yang kuat, akhirnya terpecah dan kehilangan kemerdekaannya di bawah dominasi Belanda. Yang keenam ada Kesultanan Gorontalo. Di Sulawesi Selatan pada abad ke-16, terdapat beberapa kerajaan mandiri di antaranya Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidenreng. Tiap kerajaan membentuk persekutuan sesuai pilihan masing-masing. Salah satunya adalah Kerajaan Goa dan Talo. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan apa yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Gorontalo atau Kerajaan Makassar. Secara sosial, masyarakat Kesultanan Gorontalo didominasi oleh suku Makassar yang memiliki tradisi budaya yang kaya termasuk seni, adat istiadat, dan bahasa. Sistem sosial mereka biasanya terdiri dari lapisan bangsawan, masyarakat biasa, serta budak. Politik Kesultanan Gorontalo pada masa puncaknya dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan besar. Namun, dalam perkembangan sejarah, kesultanan ini mengalami interaksi dan konflik dengan penjajah Eropa, terutama Belanda. Pada abad ke-17, Goa terlihat dalam konflik dengan VOC, perubahan atau perusahaan Hindia Timur Belanda, yang akhirnya menyebabkan penyerahan kepada Belanda dan pengakhiran kekuasaan kesultanan. Salah satu momen penting dalam sejarah politik Gorontalo adalah Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 yang merupakan perlawanan besar terhadap dominasi Belanda dengan sekutunya. Setelah perang tersebut, Kesultanan Gorontalo kehilangan sebagian besar kemerdekaannya. Yang ketujuh atau yang terakhir, Kesultanan Ternate pada tahun 1257 sampai sekarang. Kesultanan Tidore dari tahun 1322 sampai akhir abad ke-18. Kesultanan Ternate didirikan oleh Bab Masyur Malomo pada tahun 1257, yang juga menjadi raja pertamanya. Raja pertama yang menggunakan gelar sultan adalah Caliati atau Jamaluddin. Kesultanan Ternate dan Tidore, dua kerajaan besar di Maluku yang memiliki pengaruh penting dalam perdagangan rempah-rempah. Secara sosial, kedua kesultanan ini didominasi oleh masyarakat muslim dengan pengaruh budaya lokal. Secara politik, kedua kesultanan ini dipimpin oleh seseorang
sultan dan sering bersaing satu sama lain untuk kekuasaan di kawasan tersebut. Itulah penjelasan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para muslim. Om Santi Santi Santi.